Kabar baik datang bagi umat muslim se-Indonesia, terutama dari Dr. Richard Lee yang telah terang-terangan mengikrarkan keislamannya di sosial media. Welcome to Mereka Baca Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua ikut nyengir-nyengir ya karena ada kabar baik banget di sosial media, yaitu Dr. Richard Lee yang setelah beberapa bulan yang lalu gua lihat kalau beliau itu tertarik dengan Islam, pengen belajar tentang Islam, tapi belum ada lampu hijau seperti apa perkembangannya, apakah jadi ataukah belum, ataukah masih belajar. Dan sore hari ini, siang hari ini ya mungkin ya, siang hari ini beliau telah mengikrarkan kalau beliau masuk Islam, guys. Gua nggak tahu Dokter Lee ini belajar dari bab apa dulu tentang Islam, tapi gue pernah lihat dia ngobrol santai dengan Ustadz Khalid Basalamah membahas riba. Apakah akan ada perubahan relevansi dari ajaran-ajaran Pak Ustadz? Saya lihat dokter masih di bingkai ini. Belum keluar dari bingkai itu. Makanya butuh bahasa. Ya, bukan. Jadi Ustadz Khalid udah bilang tentang seperti apa konsep riba, bahayanya, pantangannya, kemudian teori-teorinya, sehingga kita harus menghindari. Tapi Dokter Lee ini masih belum bisa lepas dari riba, pola pikirnya ya. Nah, di situ beliau tuh masih pengen mencoba untuk bertanya apakah ada kemungkinan kalau riba itu akan bisa dianggap boleh gitu, dihalalkan gitu. Di sini gue udah mulai berpikir kenapa dokternya terlalu memaksa banget untuk bisa mendapatkan jawaban iya gitu. Insya Allah bisa riba tuh diperbolehkan gitu. Sedangkan kalau misalnya dia itu tidak belajar Islam ya, dia masih dengan keyakinannya yang sebelumnya, kenapa dia harus capek-capek buat memaksakan keinginan itu gitu. Berarti di sini udah ada indikasi kalau Dokter Richard itu udah pengen masuk Islam dan masih kena pantangan riba. Ya, karena beliau bisnismen, pada akhirnya Ustadz Khalid adalah salah satu narasumber yang cocok karena beliau ustadz dan beliau bisnismen. Yang dimana bagi bisnismen investasi itu merupakan bagian dari kesuksesan ya. Kita perlu dana, kita hutang. Nah, masalahnya ada di antara investasi yang atau mungkin harus pinjam keluar tapi kena riba gitu kan. Nah, di situ gue sempat kaget kenapa segetol itu Dokter Lee buat meminta jawaban iya dari Ustadz Khalid Basalamah. Tapi pada akhirnya beliau tetap mengatakan nggak ada toleransi. Begitu. Begitu kurang lebihnya ya. Terus apa sih yang membuat Dokter Lee itu pengen mengenal Islam? Karena ada ayat Al-Quran yang beliau dengar ya, yang bunyinya seperti ini guys. Jadi beliau itu di konten itu menerangkan dalam bahasa Indonesia terjemahannya, konteksnya. Nah, ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini akan diuji segala macam gitu kan, dari kekurangan harta, ketakutan dan sebagainya. Kemudian tapi berbahagialah orang-orang yang sabar, mereka yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini yang mendasari bahwasanya Islam ini sepertinya sebuah sebuah jawaban gitu, dan kita tidak lagi harus takut dengan tujuan hidup gitu, karena ya ada ini, ada ayat ini gitu. Itu versi beliau ya guys ya. Dr. Lee sempat kaget dan sepertinya mau berbalik arah ketika dia baru tahu dari Kovelik di video itu, di konten itu, bahwasanya ketika kita masuk Islam itu akan menjadi lebih berat perjalanannya. Secara Dr. Lee, Dr. Richard berharap ketika orang masuk Islam dia akan lebih mudah hidupnya gitu. Tapi kenapa tambah sulit gitu kan? Jadi ini sedikit guyonan tadi di awal video yang gue ikutin. Sejujurnya gue belum nonton sampai terakhir ya. Tapi secara garis besar gue sudah tahu kalau beliau masuk Islam. Ini kabar gembira banget buat kita Muslim Indonesia ya guys ya. Gua sebagai seorang muslim sangat berbahagia mendapatkan saudara baru meskipun secara langsung nggak ada hubungan antara gue dengan beliau, tapi secara keimanan gue sangat bersyukur. Meskipun sebelumnya Dr. Richard Lee sempat dekat dengan tokoh Nasrani ya, gue lupa namanya, sorry. Di situ sempat ada kekhawatiran sih dari netizen yang gue baca di komen, kalau
Dokter Lee bakalan mundur atau bahkan Dokter Lee itu cenderung untuk memanfaatkan, followers-nya yang muslim itu gitu kan, untuk mendapatkan simpati. Soalnya di kesempatan dengan tokoh Nasrani itu, beliau sangat akrab dan cenderung memihak ke sana. Nah, tapi sekarang ini sudah jelas banget kalau Dokter Lee telah menjadi muslim, ini kabar baik. Dan sejujurnya gua pribadi juga berharap gitu, Koh Densu juga menjadi saudara kita. Tapi tanpa gua, menyerang dari saudara kita, yang non muslim, gua tidak menyerang, gua cuman ya berharap aja lah seperti itu. Hidayah itu guys, datang itu dari sesuatu yang nggak digugah ya. Seperti sekarang ini dari Richard Lee yang ternyata dia mendapatkan hidayah melalui satu ayat tentang, apa ya, tentang ujian gitu kan. Jadi ketika kita diuji itu jangan khawatir gitu. Ya itulah. Kemudian ada lagi seorang preman, kriminal yang sempat gua bawain ceritanya. Dia seorang kriminal kemudian nekap di penjara ketemu orang Jerman atau orang Prancis waktu itu, kemudian dia menjadi Islam dan dia sempat mimpi bertemu Rasulullah 2 kali, di konten gue yang lain ya. Dan gua harap, Dokter Lee bisa memperdalam, eee, Islam, kemudian bisa mencintai Rasulullah sehingga mendapatkan kesempatan juga bermimpi seperti, tokoh yang tadi itu ya guys ya. Karena bertemu dengan Rasulullah itu adalah nikmat yang tinggi banget lah. Kita bisa umroh pun juga belum tentu bisa masuk ke raudhah dan bertemu dengan, melihat makam Rasul gitu. Tapi ini bisa bertemu Rasulullah meskipun cuma sebentar, tapi itu nikmatnya luar biasa guys. Kenapa gua bisa ngomong seperti itu, karena gua udah bawain di konten sebelumnya ya. Tadi sempet gua lihat ada komentar, kita itu nggak perlu berharap Dokter Lee masuk Islam, supaya hidayah itu datang sendiri kepada beliau gitu. Oke lah, seperti itu, gua nggak setuju ya guys ya. Kenapa nggak setuju? Kalau untuk berharap, berdoa, mendoakan orang lain mendapat hidayah itu boleh. Kenapa harus kita cuekin gitu kan? Kalau kita hanya sekedar mendoakan, kemudian kita tegur-tegur sedikit, ajak ngobrol itu masih boleh guys. Yang nggak boleh itu memaksa ya. Karena emang kita nggak boleh memaksa memaksa orang masuk Islam gitu kan. La ikraha fid din gitu. Jadi nggak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad saja itu sampai mengupayakan pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam, sehingga tapi ya qadarullah, Abu Thalib, tidak masuk Islam. Dan yang gua pernah dengar cerita tentang beliau adalah tetap ada di neraka, tapi mendapatkan keringanan hukuman. Seringan-ringannya hukuman adalah beliau jalan di neraka tanpa alas kaki. Saking panasnya neraka itu, kaki itu panas tapi otaknya mendidih. Itu hukuman teringan. Itu yang dijalani oleh paman Nabi Muhammad. Oke, sekian aja untuk konten hari ini. Kabar baik banget buat kita semua, sesama muslim ya. Tapi mungkin plot twist-nya teman-teman dan keluarga Dokter Lee terguncang mungkin ya dengan adanya kabar ini. Tapi kalau nggak salah beliau itu udah lama muslim. Cuma memang nggak publish gitu, punya pertimbangan tersendiri, kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah syukurillah sekarang beliau sudah terang-terangan dan mendeklarasikan beliau muslim. Doa saya semoga setelah ini beliau istiqomah, dikuatkan pijakannya supaya tetap berjalan di jalan yang lurus. Sorry banget, konten ini bukan untuk teman-teman nonis. Kalau misalnya ada kata-kata gue yang mungkin menyakiti tanpa gue sadari ya, gue hanya pengen membawakan ini dari POV kami, POV saya sebagai seorang muslim. Tentunya saya tetap menghormati kalian, teman-teman gue yang nonis. Semoga kita selalu bisa bersama, hidup bergandengan tanpa harus menyakiti sesama lain. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.